Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 23 Oktober 2022. Judul renungan, Perintah yang Baru. Nats Alkitab terambil di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perintah untuk mengasihi di satu sisi adalah perintah lama, tetapi di sisi lain adalah perintah baru. Dikatakan perintah lama karena berasal dari kitab Perjanjian Lama. Imamat pasal 19 ayat 18. Sedangkan dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus menyerukannya dengan cara yang baru. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Salah satu dari sekian banyak ajaran yang dibawakan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang melampaui aturan-aturan kaku dalam Perjanjian Lama. Kegelapan berangsur lenyap
dan terang yang benar telah bercahaya. Hidup dalam terang tidak saling membenci, namun saling mengasihi dan mensyukuri pengampunan dosa. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih bukan sekedar menghormati orang lain, tetapi kesediaan mengorbankan diri dan menjadi hamba. Kasih merupakan pemberian tanpa pamrih. Contoh praktis dalam kehidupan, misalnya, mengasihi orang yang juga mengasihi kita adalah hal yang wajar dan umum. Namun, ketika kita mengambil tekad untuk tetap mengasihi orang yang membenci kita, itu adalah ajaran kasih dari Tuhan Yesus yang kita amalkan. Kasih yang seperti inilah harus nyata di dalam kehidupan orang Kristen. Jika tidak, sesungguhnya kita masih hidup dalam kegelapan. Kasih adalah kunci untuk berjalan di dalam terang. Namun, manusia cenderung menempatkan kasih pada porsi yang salah, yaitu terpaut dengan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Orientasi kasih yang salah inilah yang menghalangi kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Lekat dengan Allah adalah kunci untuk menghasilkan pengertian yang benar dalam mengasihi, termasuk di dalam berelasi kepada sesama. Oleh karena itu, mintalah kekuatan dari Allah agar kita dimampukan untuk mengasihinya dan sesama dengan segenap hati. Amin. Mengasihi Allah dengan segenap hati akan menghasilkan kasih yang benar kepada sesama. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.